ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Check it out. Apa sih relasi itu? Pengertian dari relasi. Relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara daerah asal dan daerah kawan. Pada relasi, tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Langsung saja kita masuk ke contoh dari relasi. Dimisalkan, Pak Asri mempunyai 4 orang anak, yaitu Putri, Sela, Bayu, dan Anggi. Masing-masing anak memiliki hobi yang berbeda-beda. Putri hobi berenang, Sela hobi berenang dan menggambar, Bayu hobi bermain bola, dan Anggi hobi bersepeda. Jika setiap nama anak dijadikan dalam himpunan A dan hobi anak dijadikan dalam himpunan B, maka di himpunan A ada Putri, Sela, Bayu, Anggi. Di himpunan B, berenang, menggambar, bermain bola, dan bersepeda. Hubungan antara himpunan A dan B berkaitan dengan hobi anak-anak Pak Asri. Jika kata hobi diganti dengan dinyatakan dengan anak panah, akan diperoleh bentuk sebagai berikut. Kita lihat di sini bahwa himpunan A dipasangkan dengan himpunan B. Putri hobinya berenang, Sela hobinya berenang dan menggambar, Bayu hobi bermain bola, sedangkan Anggi hobi bersepeda. Selanjutnya, untuk menyatakan relasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menggunakan diagram panah. Yang kedua, menggunakan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, menggunakan diagram Kartesius. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, dengan diagram panah. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Kita lihat di sini bahwa di himpunan A itu adalah nama dari setiap anak, sedangkan di himpunan B adalah warna yang mereka sukai. Kita lihat dari panah itu, Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky juga menyukai warna merah. Yang kedua yaitu pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat mengambil contoh dengan mengambil contoh dari contoh diagram panah tadi. Kita lihat di sini, himpunan A yaitu nama-nama dari setiap anak, sedangkan di himpunan B adalah warna-warna yang mereka sukai. Di sini, Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky juga menyukai warna merah. Nah, maka pasangan berurutannya adalah himpunan C, Ali merah, Siti ungu, Amir hitam, dan Rizky juga merah. Yang ketiga yaitu dengan diagram Kartesius. Diagram Kartesius memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Setiap anggota himpunan diletakkan di titik yang bersesuaian dengan ketentuan himpunan A berada di sumbu X dan himpunan B berada di sumbu Y. Kita lihat di sini. Dari relasi antara anak dengan warna kesukaannya, yaitu himpunan A, Ali, Siti, Amir, dan Rizky, dan himpunan B, merah, ungu, dan hitam. Maka kita lihat di sini, Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, sedangkan Rizky juga menyukai warna merah. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi. Apa sih fungsi itu?
Pengertian dari fungsi. Fungsi adalah bentuk relasi yang memenuhi syarat tertentu, yaitu setiap anggota himpunan asal memiliki satu anggota himpunan hasil. Setiap fungsi merupakan relasi, akan tetapi tidak setiap fungsi menunjukkan relasi. Ingat ya, tidak setiap fungsi menunjukkan relasi. Bagaimana sih cara menghitung nilai fungsi? Langsung saja kita masuk ke contoh. Perhatikan di sini, ada himpunan 1 di mana 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, dan 5, 6. Sedangkan di himpunan 2, 1, 2, 1, 4, 3, 6, dan 4, 8. Adapun syarat dari suatu himpunan dikatakan fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B. Yang kedua, setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu anggota di himpunan B. Dari kedua syarat tersebut diperoleh, lihat di sini himpunan 1, di mana tadi 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, dan 5, 6. Domainnya 1, 2, 3, 4, 5, kodomainnya 2, 3, 4, 5, 6. Relasi domain dan kodomainnya dinyatakan sebagai berikut. 1 dipetakan 2, 2 dipetakan 3, 3 memetakan 4, 4 memetakan 5, 5 memetakan 6. Dengan demikian, himpunan 1 merupakan fungsi karena suatu anggota domainnya mempunyai pasangan tepat satu anggota kodomain sesuai dengan syarat tadi. Lanjut kita bahas himpunan 2 di mana tadi 1, 2, 1, 4, 3, 6, dan 4, 8. Domainnya yaitu 1, 3, 4, sedangkan kodomainnya 2, 4, 6, dan 8. Relasi domain dan kodomainnya dinyatakan sebagai berikut. 1 memetakan 2, 1 memetakan 4, 3 memetakan 6, 4 memetakan 8. Dengan demikian, himpunan 2 ini bukan fungsi karena ada anggota domain yang memiliki pasangan 2 anggota kodomain, yaitu 1 dipetakan 2 dan 1 memetakan 4, tidak sesuai dengan syarat tadi. Di sini, fungsi juga memiliki sifat-sifat. Apa saja sifat-sifat dari fungsi? Yang pertama yaitu fungsi injektif. Yang kedua, fungsi surjektif. Dan yang ketiga, fungsi bijektif. Yuk kita bahas satu persatu. Fungsi injektif. Fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Pada fungsi injektif, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun, semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada yang lebih dari satu. Kita lihat di sini, A1 dipasangkan dengan B1, A2 dipasangkan dengan B2, A3 dipasangkan dengan B3. Terlihat jelas bahwa semua dari himpunan ini memiliki pasangan, jadi jelas bahwa ini adalah injektif. Dan gambar yang kedua kita lihat A1 dipasangkan dengan B1, A2 dipasangkan dengan B3, A3 dipasangkan dengan B4. Ada satu pasangan di himpunan B yang tidak memiliki pasangan, tapi karena semua dari himpunan A memiliki pasangan, maka ini bisa dikatakan injektif. Sedangkan gambar yang ketiga, A1 dipasangkan dengan B1, A2 dipasangkan dengan B3, dan A3 dipasangkan dengan B3. Karena di sini ada satu dari himpunan B yang memiliki dua pasangan, maka terlihat jelas bahwa ini bukanlah injektif. Fungsi surjektif. Fungsi surjektif memiliki ciri,
yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Namun, tidak boleh ada anggota kodomainnya yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Kita lihat di sini bahwa setiap kodomainnya memiliki pasangan, maka jelas di sini bisa dikatakan surjektif. Sedangkan gambar yang kedua ini, semua kodomainnya dan domainnya memiliki pasangan, maka bisa dikatakan surjektif. Sedangkan yang ketiga ini, ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan, maka tidak bisa dikatakan surjektif. Yang terakhir yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomainnya terpasangkan tepat satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan fungsi surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan. Namun, kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Kita lihat di sini. A1 dipasangkan dengan B1, A2 dipasangkan dengan B2, A3 dipasangkan dengan B3. Jika kita balik, terlihat bahwa kebalikan dari fungsi F juga merupakan fungsi atau pemetaan. Ayo, gimana teman-teman? Kalian pasti sudah paham kan? Semoga dengan penjelasan tadi mudah dipahami ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.